Sallallahu Muhammad ya, ikuti saya ya. 1, 2, 3. Bicara Pancasila mungkin saudara-saudara dari mahasiswa sudah akrab dan sudah mengikutinya dari mulai tentang SD. Baik, sebelum membahas materi kajian ini, saya mengajak kalian semua dulu untuk bersolawat kita adalah Pancasila ya. Semua sudah tahu Pancasila, apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Dasar negara. Ada 5 dasar, 5 prinsip negara kita yang dijadikan menjadi sebuah ideologi bangsa kita. Kelompok nanti untuk membahas apa kira-kira hambatan dan tantangan agar kita bisa mengimplementasikan Pancasila ini. Ya. Nah, kita bagi 2 kelompok. Ini ada kelompok A dan kelompok B. Saya berikan waktu 1 menit untuk membahas. Jadi yang balik arah, yang depan ke tengah ya. Nah, 2 menit untuk membahas hambatan dan tantangan yang lain kira-kira untuk mengamalkan Pancasila ini apa. Mungkin hambatannya saya kurang paham, referensi, bahkan malas, tidak tertarik, bahkan hambatan-hambatan apa lagi kira-kira untuk mengamalkan 5 sila ini ya. 5 sila itu kan ada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian Indonesia dan adil beradab, Persatuan Indonesia, Oke, silakan yang depan dari belakang 1 menit ya. Saya berikan waktu 3 poin saja. Apa kira-kira hambatannya? Menurut kelompok masing-masing. Silakan kelompok A dan kelompok B. Atau misalnya teman kita kurang mendukung kalau kita berbuat baik sama kawan, kalau demi kawan demikian, itu bisa jadi hambatan juga. Nah, itu kan hambatan-hambatan kita sih mengamalkan di masa itu. Awal sudah bersama-sama untuk memperkuatkan dan memperkuatkan kelas. Nah, juga membuat kelompok-kelompok ladies kelompok. Nah, 3 poin aja, 3 poin. Jadi kalau bicara hambatan-hambatan mungkin bisa saja misal kita ingin membuat sebuah aktivitas lakukan atau mungkin memberikan sesuatu kepedulian kepada misal kita ingin bantu kita yang susah, mungkin kita dari pagi siang tidak sarapan, tidak makan siang, kita membiasakan diri untuk peduli dan ikut kita bawa foto, ikut makan sama. Dan kita sudah ya, 3 poin saja. Oke, bisa kita lanjut ya. Ya, saya minta 1 orang untuk menyampaikan apa yang sudah disebutkan. Silakan kelompok A. Mana suaranya kelompok A? Berubah. Kelompok A mana suaranya? Berubah. Kelompok B mana suaranya? Yes. Yes. Kelompok B mana suaranya? Yes. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok A ada 3 hambatan dalam mengamalkan Pancasila. Yang pertama adalah berkembangnya sikap individualisme di masyarakat yang mana menganggap bahwa dirinya lah yang diprioritaskan lebih
lebih penting gitu. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pendidikan yang kurang memadai juga kurang menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dan nilai kebangsaan pada siswanya. Sekian hasil diskusi kami. Oke, coba tepuk tangan. Berikutnya kelompok B. Baik, terima kasih Pak Bapak. Saya perwakilan dari kelompok B ingin menyampaikan adapun hasil diskusi dari kelompok kami, hambatan dan juga tantangan dari ideologi Pancasila ini. Yang pertama, perbedaan pendapat dari setiap individu itu sendiri. Yang kedua, yaitu perbedaan keadilan yang tidak merata, dan juga yang terakhir, krisis moral dan etika maupun pengetahuan dari individunya. Tepuk tangan. Dari hasil diskusi tadi lahir muncul ada dari sebuah pemikiran, kemudian dari sebuah gagasan bahwa ideologi ini bukan muncul begitu saja. Jadi ada pemikiran, kemudian ada dasarnya, sehingga ini menjadi satu pelanggar prinsip yang mendasar bagi bangsa kita, dan kita yakini bersama untuk memajukan bangsa kita. Jadi nggak ada kata-kata untuk kita untuk merubah Pancasila. Jadi Pancasila itu nggak bisa diubah, sehingga itu akan menjadi sebuah pandangan hidup dan dasar segala sumber hukum yang ada di negara kita. Ya. Inti dari mata kuliah kita ini bahwa memang di sini saya perlu sampaikan bahwa ideologi tadi itu adalah ide, kemudian di dalamnya ada sebuah gagasan menjadi sebuah arah dan penentu tujuan bangsa kita ini. Fungsi dan tujuan Pancasila itu ada beberapa poin penting yang perlu kita ulas. Kemudian upaya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan Pancasila ini, yaitu dengan mengakui keragaman. Jangan dengan keberagaman asal usul, keberagaman agama, keberagaman daerah menjadi perbedaan dan perpecahan. Kemudian yang berikutnya adalah ini bagian dari jiwa dan kepribadian bangsa. Jadi kita sebagai keluarga negara, sejauh mana kita memahaminya, sejauh mana kita menghayatinya, dan sejauh mana kita mengimplementasikan, itu menjadi bagian dari jiwa dan kepribadian kita. Apakah kita semua sayang kepada orang tua kita? Sayang. Apakah Anda siap mati untuk orang tua Anda? Siap. Kalau saya tanya, apakah Anda siap mati untuk bangsa ini? Siap. Apakah Anda sayang kepada bangsa ini? Sayang. Baik, ini adalah bentuk jiwa dan kepribadian kita. Kalau kita sayang kepada orang tua kita siap memberikan semuanya kepada orang tua kita. Sama halnya dengan bangsa kita ini. Kalau kita sayang kepada bangsa ini, maka kita harus melakukan semua hal yang bisa membangun bangsa kita ini. Ya. Kemudian ideologi Pancasila ini, Pancasila tadi itu sebagai perjanjian. Ini sudah disepakati, bahkan tidak akan bisa kita ubah lagi. Dan yang terakhir sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Kita punya cita-cita, kita punya masa depan, kita punya harapan. Pancasila inilah harapan dan cita-cita bangsa. Kita ingin sukses mulai profesi, karir dimanapun kita punya cita-cita, punya langkah-langkah untuk mencapai cita-cita tadi. Kemudian ada beberapa untuk mempertahankan Pancasila. Yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa nilai Pancasila ini harus kita amalkan. Nilai-nilai itu harus kita aplikasikan. Kemudian menempatkan Pancasila itu sebagai sebuah hukum. Kemudian upaya apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan Pancasila ini, yaitu dengan mengakui keragaman. Jangan dengan keberagaman asal usul, keberagaman agama, keberagaman daerah menjadi perbedaan dan perpecahan bagi kita. Jadi perbedaan itu menjadi sebuah kesatuan yang asal provinsi, asal kabupaten, asal alumni dari mana, itu kekayaan dari kita, apalagi kekayaan suku, budaya dan lain sebagainya. Kekayaan bahasa, perbedaan bahasa itu adalah sebuah kekayaan, dan itu harus kita satukan. Dan kita harus mengakui negara-negara ini. Jangan merasa bahwa suku kita yang lebih hebat, agama kita paling hebat, tidak ada begitu. Kemudian bagaimana lagi kita mengupayakan agar Pancasila ini bisa kita pertahankan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan membuat sebuah kotak-kotak. Meskipun kita satu jurusan yang sama, bukan berarti jurusan satu A, B, C ini berbeda-beda. Jadi kita semua itu ada jurusan. Kemudian kita bertanggung jawab semua melindungi Pancasila dari ancaman apapun, baik dari
sosial, bahkan pengaruh-pengaruh budaya asing. Itu saja ya. Jadi untuk kita semuanya, mata kuliah ini perlu kita amalkan, kita aplikasikan. Jadi kita akan bagi dua kelompok nanti untuk membahas apa kira-kira hambatan dan tantangan agar kita bisa mengimplementasikan Pancasila ini. Ya. Kita bagi dua kelompok. Ini ada kelompok A dan kelompok B. Saya prinsip dan budaya kita yang sudah mulai hilang, ini kita terapkan dan harus terus kita amalkan. Hari ini kita untuk kerjasama sudah kurang. Kerjasama kita sekarang malah cenderung kerjasama untuk kejahatan, bukan kebaikan. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan pemahaman hari ini. Mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita harus menyadari Pancasila ini adalah rumah kita. Indonesia ini, bangsa ini adalah rumah kita. Jadi siapa lagi yang akan menjaganya kalau bukan kita? Ya. Kalau kita sayang dan nyaman dengan rumah kita itu, berarti kita yang membersihkannya. Ada sampah kita bersihkan, ada hal-hal yang tidak nampak elok dilihat kita rapikan. Ini adalah rumah kita. Sehingga dalam bangsa itu juga begitu. Jangan kita melihat kekotoran, misalnya sampah di rumah kita sendiri. Nah, lihat itu rumah sendiri, sampahnya berserakan, padahal rumah sendiri kan gitu. Jadi tidak salah kalau sampah itu kita bersihkan, karena ini adalah rumah kita. Begitu juga lah dengan bangsa kita ini. 4 pilar tadi itu menjadi sebuah bangunan yang utuh dalam bangsa kita ini, bahwa Pancasila itu sebagai penyangga, fondasi. Pancasila itu sebagai fondasi yang mendasar. Kalau sebuah bangunan itu fondasinya nggak kuat, maka bangunan akan kita roboh. Kalau bangunan itu tidak ada penyangganya, maka bangunan itu tidak akan kuat dan tidak akan bisa berdiri. Jadi fondasi itu adalah Pancasila. Kemudian ada tadi undang-undangnya sebagai fondasi, namanya sebagai penyangganya dan tiangnya, dan sebagai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu sebagai penyangga dan atapnya. Ya, jadi 4 pilar ini kita jadikan sebagai bangunan yang bisa kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja untuk kita semuanya, bahwa gotong royong ini salah satu prinsip dari budaya kita yang sudah mulai hilang. Ini kita terapkan dan harus terus kita amalkan. Hari ini kita untuk bekerja sama sudah kurang. Bekerja sama kita sekarang malah cenderung bekerja sama untuk kejahatan, bukan kebaikan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan pemahamannya hari ini. Mari kita tutup perkuliahan kita ini dengan lafaz Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita semua sukses dan mampu meraih cita-cita dan harapan kita bersama. Amin. Berdoa menurut pemahaman dan agama masing-masing. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya mohon izin dan mohon maaf apabila ada pesan dan kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.